DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama program pembentukan Perda Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut digelar di ruang DPRD Lampung Tengah pada Senin 13 Januari 2025. Rapat yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Lampung Tengah, Febri Antoni, turut dihadiri para Wakil Ketua DPRD, para anggota DPRD, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya, staf ahli Bupati, asisten dan kepala perangkat daerah se-Kabupaten Lampung Tengah. Juru bicara Bapemperda DPRD Lampung Tengah mengatakan, dari 13 judul raperda, di mana sebanyak 3 raperda merupakan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 3 raperda inisiatif DPRD Lampung Tengah antara lain raperda tentang pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah, raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan raperda tentang badan usaha milik kampung. Sementara Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam sambutannya menyampaikan, dengan telah ditetapkannya peraturan daerah tersebut dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam menetapkan ke arah kebijakan untuk mewujudkan Lampung Tengah yang lebih baik, lebih maju ke depannya. Semoga kita antara eksekutif dan legislatif dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dengan baik dalam membangun Kabupaten Lampung Tengah yang kita cintai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabibut, Tabib Alipuro. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Wakil Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Akuntansi Vertikal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi, hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah pada kesempatan ini, saya nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapat ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda kesepakatan bersama program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dihadiri oleh 42 anggota dari 50 anggota Dewan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini, Senin, tanggal 13 Januari 2025, rapat ke-6 masa sidang kedua tahun undang 20, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah.
Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Terima kasih kepada saudara petugas yang telah memimpin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 7 pasal 90 ayat 4, pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekalian DPRD, saya persilahkan untuk membacakannya. Titik Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah. 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Tengah memberitahukan kepada Bapak tentang pergantian pimpinan fraksi Partai Golkar sebagai berikut. Ketua fraksi Saifuddin SPD. 3. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ketua Haji Musa Ahmad SSMM, Sekretaris Febri Antoni SR, ucap tanda tangan. Selesai. Terima kasih kepada saudara sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk yang terima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, meliputi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab 2 bagian ke-1 pasal 4 disebutkan bahwa 1. Perencanaan penyusunan perda dilakukan dalam program pembentukan perda. 2. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun oleh DPRD dan Bupati untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. 3. Program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selanjutnya pada bab 4 bagian kelima pasal 52 disebutkan bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang: A. Menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. B. Mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, pada kesempatan ini, Bapom Perda akan menyampaikan laporan tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2025. Kepada juru bicara Bapom Perda, saya persilakan untuk menyampaikannya. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Program Pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, Senin 13 Januari 2025. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Tabibun. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati yang kami hormati, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Forkopimda Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekda, Asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, rekan pers, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama
marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri rapat paripurna di ruangan ini. Perkenankan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam rangka menyampaikan program pembentukan Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Bapak Ibu hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Berdasarkan pasal 52 Peraturan Tatip DPRD Kabupaten Lampung Tengah, bahwa Bapemperda memiliki tugas dan wewenang menyusun rancangan program pembentukan Perda untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dan kemudian mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah. Bapemperda telah melakukan rapat bersama pemerintah daerah untuk menyusun program Perda Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Berikut daftar raperda yang telah kami sepakati bersama untuk tahun 2025. Namun sebelum kami menyampaikan program pembentukan Perda tahun 2025, terlebih dahulu akan kami sampaikan progres penyelesaian raperda di tahun 2024, yang mana pada tahun 2024 ada 9 raperda yang harus diselesaikan, dengan rincian 5 raperda yang telah diselesaikan, yaitu 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023. 2. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024. 3. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2025. 4. Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025-2045. Dan 5. Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Tengah 2023-2043. Dan 4 raperda lainnya, yaitu 1. Raperda penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berdasarkan hasil harmonisasi Kanwil Hukum HAM tidak dapat dilanjutkan. 2. 3 raperda berikutnya, yaitu 1 raperda yang masih dalam tahapan pembahasan, yaitu raperda pendapatan denda pajak daerah dan distribusi daerah, merupakan inisiatif Komisi 2. Dan 2 raperda berikutnya pada tahapan persetujuan bersama, yaitu 1 raperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa. 2 raperda penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bapak Ibu hadirin serta sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah tadi laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap progres penyelesaian Raperda 2024 dan penyusunan program Perda tahun 2025. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pada Jawa Sikam Lamuat Mujur, saya nimbah dimentik Pak Mahal Karim Purau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bapemperda Tony Sastra Jaya Jakarta. Terima kasih kepada yang terhormat Saudari Hajah Mary Adriani, juru bicara Bapemperda yang telah menyampaikan penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah
Tengah tahun anggaran 2025 pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena telah ditetapkannya program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang terdiri dari 13 judul raperda, di mana sebanyak 3 raperda merupakan raperda inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yaitu 1 raperda tentang pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah, 2 raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, 3 raperda tentang badan usaha milik kampung. Hadirin yang kami hormati, terhadap raperda yang telah diselesaikan pada tahun 2024 untuk selanjutnya akan diselesaikan tahun 2025. Izin yang belum diselesaikan tahun 2024 dan akan diselesaikan tahun 2025 terdiri dari 1. Raperda tentang penataan dan pembinaan pusat belanja dan toko swalayan, 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa, 3. Raperda tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dapat kami sampaikan bahwa terhadap 3 raperda tersebut besar harapan kami agar dapat terselesaikan pada tahun 2025. Mengingat bahwa raperda tentang penataan pembinaan pusat perbelanjaan toko swalayan sangat diperlukan untuk penataan terhadap pusat perbelanjaan dan toko swalayan sehingga tidak mengancam keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah. Fenomena pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan mengakibatkan pentingnya peran pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan penataan. Kebijakan dimaksud dalam rangka mencegah terjadinya persaingan tidak sehat yang dapat mengancam keberadaan usaha retail kecil atau tradisional. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang pedoman pengembangan, penataan, pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 telah memberikan pedoman bagi daerah guna melindungi pasar tradisional termasuk kebijakan yang bersifat menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada dasarnya, perundang-undangan dan atau kebijakan yang telah diberlakukan untuk mengatur hak dan kewajiban badan hukum dan menyediakan sarana perlindungan. Hadirin yang saya hormati, kemudian terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2021 tentang pembentukan perseroan terbatas perusahaan perseroan daerah bank pembiayaan rakyat syariah Rajasa. Dapat kami pahami bahwa setelah penetapan raperda ini nantinya penyebutan nama bank menjadi perusahaan perseroan terbatas perusahaan daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Rajasa yang disingkat PT BPRS Rajasa sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan modal dasar menjadi bertambah karena menyesuaikan dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Dengan telah dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, harapan kami PT BPRS Rajasa sebagai badan usaha milik daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat lebih bermanfaat bagi perkembangan perekonomian masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan memperluas akses keuangan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendorong pembiayaan usaha kecil, mikro, menengah yang efektif, efisien, berdaya guna sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, selanjutnya terhadap raperda tentang kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bahwa tersusunnya raperda ini memang sesuai
sesuai dengan harapan pemerintah pusat melalui berbagai regulasi, diantaranya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berikut peraturan-peraturan turunannya yang membuat himbauan agar pemerintah daerah segera membuat peraturan terkait penyandang disabilitas. Untuk kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya memenuhi kewajiban terhadap penyandang disabilitas, di mana kita sudah memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Walaupun selama ini belum ada peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Dengan adanya raperda ini besar harapan kami ke depan pemerintah daerah beserta dunia usaha dan masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh, berkualitas, adil, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Yang lebih penting lagi, kita adalah sebagaimana upaya kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan yang ada sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berkontribusi secara optimal, aman, bermartabat dalam segala aspek kehidupan. Hadirin yang sangat saya hormati, terhadap raperda inisiatif pemerintah daerah yang ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2025-2029. 2. Raperda tentang pemilihan kepala kampung. 3. Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. 4. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. 5. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. 6. Raperda tentang penguatan peran pemerintah daerah terhadap pondok pesantren. 7. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Terhadap raperda yang telah rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 merupakan sistem perencanaan jangka menengah daerah yang dirumuskan sesuai dengan masa jabatan kepala daerah terpilih berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya terhadap raperda tentang pemilihan kepala kampung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 pada hakikatnya adalah guna memberikan landasan pengaturan dan melakukan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala kampung merupakan pedoman bagi masyarakat kampung dalam memilih seorang pemimpin yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala kampung mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah kampung. Bersama BPK sebagai mitra kerja kepala kampung merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat di kampung yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang sangat kami hormati,
Selanjutnya terhadap Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 merupakan mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban yang secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan sebuah pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran tertentu yang dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah sebagaimana diatur pasal 263 ayat 3, pasal 311 ayat 1, pasal 320 ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta pemerintah daerah sebagaimana telah beberapa kali menjadi undang-undang. Kemudian terhadap Raperda penguatan peran pemerintah terhadap pondok pesantren berangkat dari pertimbangan bahwa pondok pesantren sebagai sarana pembelajaran ilmu keagamaan yang dikelola, diselenggarakan masyarakat berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, belum ditempatkan pengaturannya dalam produk hukum daerah yang berintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan fasilitasi pemberdayaan pengembangan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, penyelenggaraan pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam bentuk mendirikan, membangun, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai, norma, varian, dan aktivitas profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-undang tentang pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat kelulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggara pesantren serta landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dalam pengembangan pesantren. Hadirin yang sangat berbahagia, pada akhirnya terhadap Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah. Terdapatnya potensi penerimaan daerah belum terakomodir dalam peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi pertimbangan merumuskan Raperda ini yang pada dasarnya akan membawa peningkatan pendapatan asli daerah. Hadirin yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kemajuan Lampung Tengah ke depannya. Selanjutnya, terhadap program-program pembentukan peraturan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam menyusun, menetapkan semua mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Ini saya perhatikan panjang banget ya. Pasti pada ngantuk semua. Tapi semoga bisa dicerna dengan baik karena sebuah aturan nantinya akan menjadi sebuah marka untuk kita semua bekerja bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran semua kawan-kawan yang ada di sini. Salam dari Bapak Bupati Lampung Tengah, Bapak Haji Musa Ahmad. Terima kasih saya sampaikan kepada terhormat Saudara Wakil
Bupati yang telah menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna pada hari ini. Para peserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah disampaikannya sambutan Bupati Lampung Tengah, maka selesailah rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Para peserta rapat paripurna, hadirin serta insan pers yang kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati yang diwakili oleh Saudara Wakil Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk negara dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu mendapat lindungan dan bimbingan dari Allah SWT. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Penano bahasa Singapura, Kimali wasit orang ujung di peti lupa, Pak Abdul dari Puro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.